Saya hanya memulai dari awal saja dari kehidupan saya. Jadi ya saya ikutin aja arahnya gitu. Jadi dari awal saya berhijrah itu yang saya selalu ucapkan adalah ya Allah sempurnakan sholat. Udah gitu aja, saya nggak minta apa-apa. Tapi Allah masih kasih saya yang lain, gitu. Terus apa ya? Untuk minta ini, minta itu nggak ada sama sekali. Kalau nggak ada, pokoknya saya sampai sekarang ini masih saya cuma minta sempurnakan sholat saya, jangan sampai terlewatkan gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadikan saya lebih baik lagi. Itu aja. Oh, itu bangun masjid juga salah satu. Udah lama. Maksudnya itu juga dari awal bangun masjid akhirnya terpanggil, itu juga salah satu. Udah lama. Cuman pas ketika saya berhijrah, ya saya sempatkan waktu untuk sholat di tempat ibadah atau di masjid yang pernah saya bangun gitu. Ya nggak besar tapi berguna, bermanfaat buat orang banyak gitu. Karena kalau di salah satu musola yang ada di situ juga banyakan sepuh. Jadi saya mencoba membangun itu yang dimana dulu pernah ada tapi udah hancur, rusak. Jadi kita mulai lagi dari nol. Karena kakek dan nenek yang tinggal di situ semua tuh itu kalau mereka mau sholat mereka harus melintasi hampir ya 2 perkampungan gitu loh. Kan kasihan ya gitu. Terus jalanannya gue aja pegang-pegangan tuh. Curam kan gitu. Ya jalannya motor aja tipis banget. Kebayang nggak gitu. Jadi aku rasa kayaknya lebih berguna kita bangunkan di situ. Ya alhamdulillah nggak besar tapi udah bermanfaat dan seneng gitu punya sesuatu yang saya tanya sama yang Pak Ustadz nungguin sana apalagi Pak Ustadz minta ini ya semuanya udah berguna. Apa ya kayak burung batang gitu udah berguna. Terus udah bisa narik tempat wudhu. Kemarin kan kita dari sumber mata air kan jadi lebih dingin gitu. Sekarang udah bisa naik ke atas supaya nggak turun ke bawah lagi gitu ya. Satu-satu berproses sampai sekarang saya masih berproses. Ada rencana ke tempat lain dong? Insya Allah kalau ada rezeki kenapa enggak. Saya cuman kepingin tetap menjadi orang yang berguna, bermanfaat. Makanya ya karena ditanya ya saya baru jawab. Karena ya rencana pasti ada. Di mana tempatnya ya nanti kalau udah rampung, udah oke. Saya takutnya kalau masih proses pembangunan ya udah deh jangan yang belum terjadi jangan diomong-omongin dulu, ntar takutnya nggak jadi saya nggak mau kecewa lagi. Jadi saya lagi semuanya setiap hari kalau ditanya setiap hari yang saya lakukan seharian beraktivitas tuh nanti pada saat isya baru saya ceritakan ya Allah dari saya bangun tidur saya ceritakan semua. Jadi ya bicara dari hati ke hatinya saya lebih dalam gitu. Lebih kepingin punya isian obrolan saya gitu sehingga ya Allah tahu apa yang sebenarnya saya lagi inginkan. Untuk masa berat kasih ketika hijrah mungkin terberatnya apa sih Bro? Ketika memutuskan hijrah terberatnya apa yang dia lakukan? Atau semua dilancarkan, digampangkan? Kalau ditanya aku bukannya takabur, maaf ya alhamdulillah Allah lancarkan gitu. Tapi kalau ngomong tentang wah orang yang gak suka ini kayaknya gak usah gitu juga banyak aja gue gitu. Gue mau pakai baju apa ya gue nyenengin kalau mereka gak suka gue gak suka dan ya alhamdulillah saya bisa berdamai dengan itu. Hal yang kayaknya gampang orang ucapkan dan susah dilakuin itu nggak instan loh. Salah satunya itu kayak misalnya gini, ikhlas itu tuh kata yang udah lu ikhlasin aja, bohong hati lu nggak gerendeng mah, dia nggak bohong ya udah ikhlasin aja lah. Kalau denger tadi diganti berkali-kali lipat gitu, Pak, diganti berkali-kali lipat, aku bilang ya nanti aja deh. Tapi ketika akhirnya saya paham betul arti kata ikhlas, udah buat saya nggak ada lu mau ngapain, saya nggak ada rasa apapun gitu, ikhlas aja. Udah bagaimana nanti kedepannya ya Allah udah punya ceritanya masing-masing gitu. Jadi saya cuman ya Allah saya
berterima kasih hari ini saya melakukan aktivitas dengan badan yang sehat, hati yang ceria, dan saya banyak bertemu dengan ya saudara-saudara Islam yang lain gitu, banyak pengalaman baru, cerita-cerita baru, dan tidak pernah membuka obrolan pertanyaan dengan kenapa ini begini, enggak. Pokoknya kalau ada hal tentang Islam yang saya mau tanyakan ya saya tanya sama Habib Usman gitu, atau enggak sama Ustadz Al-Habsi gitu. Jadi yang saya udah Beb ini dia udah tahu tuh, udah tahu, saya pasti tanya hal-hal yang karena saya nggak mau ada dua arah gitu.